Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah faktor luar atau eksternal dan faktor dalam atau internal. Faktor luar merupakan segala kondisi lingkungan di sekitar tumbuhan. Faktor luar dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, antara lain nutrisi, air, suhu, kelembapan, oksigen, dan cahaya. Yang kedua, faktor dalam atau faktor internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan. Contohnya adalah faktor intraseluler dan faktor interseluler. Faktor intraseluler berupa gen dan faktor interseluler berupa hormon. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, yang pertama adalah makanan. Makanan merupakan sumber energi dan sumber materi yang dapat digunakan untuk menyintesis berbagai komponen sel. Nah, makanan yang diperlukan oleh tumbuhan itu ada dua macam. Ada yang dibutuhkan dalam jumlah banyak dan ada yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Makanan yang dibutuhkan dalam jumlah banyak yaitu makroelemen. Contohnya adalah karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Sedangkan makanan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit disebut mikroelemen. Contohnya adalah zat besi, klor, tembaga, magnesium, seng, molibdenum, boron, dan nikel. Bila tumbuhan kekurangan sebagian nutrisi disebut dengan defisiensi. Defisiensi mengakibatkan menurunnya kecepatan pertumbuhan dan bila berkelanjutan akan menyebabkan kematian. Misalnya, kekurangan magnesium yang merupakan unsur pembentuk klorofil akan mengakibatkan daun menguning atau klorosis. Kalian bisa lihat pada gambar di bawah ini. Faktor eksternal yang kedua adalah air. Air berfungsi untuk fotosintesis, mengaktifkan reaksi metabolisme sel, menjaga kelembapan, dan membantu perkecambahan biji. Tanpa air, reaksi kimia di dalam sel tidak dapat berlangsung, sehingga dapat menyebabkan kematian. Yang ketiga, suhu. Pada umumnya, tumbuhan membutuhkan suhu tertentu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, yang disebut dengan suhu optimum. Untuk tumbuh-tumbuhan daerah tropis, suhu optimumnya antara 22 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Suhu paling rendah yang masih memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh disebut dengan suhu minimum. Di daerah tropis, suhu minimumnya adalah 10 derajat Celcius. Sementara suhu yang paling tinggi yang masih memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh disebut dengan suhu maksimum. Berikutnya kelembapan. Pengaruh kelembapan udara bervariasi terhadap berbagai jenis tumbuhan. Tanah dan udara lembab berpengaruh baik bagi tumbuhan. Kondisi lembab menyebabkan banyak air yang diserap tumbuhan dan lebih sedikit yang diuapkan. Kondisi tersebut mendukung aktivitas pemanjangan sel-sel. Dengan demikian, sel-sel lebih cepat mencapai ukuran maksimum sehingga tumbuhan bertambah besar. Yang kelima adalah oksigen. Oksigen berfungsi dalam reaksi metabolisme karena oksigen berperan dalam respirasi yang menghasilkan energi. Energi inilah yang digunakan untuk tumbuh dan berkembang. Berikutnya adalah cahaya. Cahaya dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai sumber energi. Banyaknya cahaya yang dibutuhkan tidak selalu sama pada setiap tumbuhan. Tidak pada semua kondisi, cahaya dapat menghambat pertumbuhan meninggi karena cahaya menguraikan auksin. Tumbuhan yang berada di tempat gelap akan lebih cepat tinggi daripada tumbuhan yang berada di tempat terang. Karena pada tempat terang, hormon auksin menjadi rusak oleh cahaya, sehingga pertumbuhan meninggi pun terhambat. Pertumbuhan yang cepat di tempat gelap disebut dengan etiolasi. Perhatikan dua gambar A dan B di bawah ini. Gambar A adalah tanaman yang diletakkan di tempat gelap,
dan tanaman B adalah tanaman yang diletakkan di tempat yang terang. Untuk tanaman A mengalami etiolasi, yaitu pertumbuhan yang sangat cepat, daunnya menguning dan batangnya melemah. Sedangkan tanaman B diletakkan di tempat terang, mengalami pertumbuhan yang normal, dengan dicirikan oleh daun yang hijau, batang yang kokoh, dan batangnya berwarna hijau. Di sisi lain, cahaya dapat merangsang pembungaan tumbuhan tertentu. Ada tumbuhan yang dapat berbunga pada hari pendek, dan ada pula tumbuhan yang berbunga pada hari panjang. Hal tersebut ada hubungannya dengan aktivitas hormon fitokrom dalam tumbuhan. Faktor yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal ini ada meliputi gen dan hormon. Gen merupakan substansi pengatur sifat-sifat yang diturunkan. Gen juga berfungsi untuk mengontrol reaksi kimia di dalam sel, misalnya sintesis protein. Pembentukan protein yang merupakan bagian dasar penyusun tubuh tumbuhan dikendalikan oleh gen secara langsung. Dengan kata lain, gen dapat mengatur pola pertumbuhan melalui sifat yang diturunkan dan sintesis-sintesis yang dikendalikannya. Berikutnya hormon. Hormon merupakan regulator pertumbuhan yang sangat esensial. Hormon berasal dari bahasa Yunani yang berarti menggiatkan. Hormon dibuat pada satu bagian tumbuhan, tetapi respon pertumbuhan terjadi di bagian tumbuhan yang lain, misalnya di akar, batang, atau daun. Hormon tumbuhan yang telah dikenal antara lain auksin, sitokinin, giberelin, asam absisat, dan kalin. Jenis-jenis hormon dan pengaruhnya pada tumbuhan. Yang pertama adalah hormon auksin. Pengaruhnya adalah untuk mendorong pemanjangan sel pada batang muda, pertumbuhan akar, diferensiasi sel, dan percabangan. Tempat produksinya adalah dihasilkan pada embrio dalam biji, meristem batang, dan daun-daun muda. Sitokinin. Pengaruhnya adalah untuk mempengaruhi pertumbuhan akar dan diferensiasi akar, mendorong pembelahan, pertumbuhan sel, perkecambahan, dan pembungaan serta menghambat penuaan. Tempat produksinya adalah pada akar dan diangkut ke organ lain. Berikutnya giberelin. Fungsinya adalah untuk mendorong perkecambahan biji dan tunas, pemanjangan batang, pertumbuhan daun, pembungaan, dan perkembangan buah, serta mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar. Tempat produksinya adalah dalam meristem batang, meristem akar, daun muda, dan embrio. Berikutnya asam absisat. Fungsinya adalah menghambat pertumbuhan, menutup stomata selama kekurangan air, dan menghilangkan dormansi. Disintesis pada daun, batang, dan buah hijau. Selanjutnya ada gas etilen yang berfungsi untuk pemasakan buah, mendorong atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan akar, daun, dan bunga. Disintesis di jaringan buah masak, di ruas batang, dan di daun tua. Berikutnya ada asam traumalin, yaitu hormon luka atau membantu menyembuhkan luka. Diproduksi dalam jaringan tumbuhan. Dan yang terakhir adalah kalin, yang berfungsi untuk merangsang pembentukan organ akar atau rizokalin, organ batang atau kaulokalin, organ daun atau filokalin, dan organ bunga atau antokalin yang diproduksi dalam jaringan tumbuhan. Demikian untuk materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.